Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD, dosen pengampu Bapak Arif Mahya Fani, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, Universitas PGRI di Buana Surabaya, Prodi PGSDF. Untuk kelompok 2, di sini yang pertama saya Sri Zahra Nur Nadia Putri Umarsana dengan NIM 208000062. Teman saya bernama Maria dengan NIM 208000060 dan Lailatul Masturoh dengan NIM 208000061. Sub pembahasan. Yang pertama, sejarah kurikulum di Indonesia. A. Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 194. B. Kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. C. Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. D. Kurikulum 1968. E. Kurikulum 1975. F. Kurikulum 1984, Kurikulum 1975 yang disempurnakan. G. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. H. Kurikulum 2004 KBK Kurikulum berbasis kompetensi. I. Kurikulum 2006 KTSP Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir Kurikulum 2013. Pengertian kurikulum. Kurikulum sendiri mempunyai arti yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Maria. A. Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 194. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda, leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah curriculum 3 bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas kependidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat ini dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. B. Kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran, yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami, Lala. C. Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964,
pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmani. D. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya dilanjutkan oleh Maria. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum TIU, tujuan instruksional khusus TIK, materi pelajaran, alat pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. F. Kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman kami, Zara. G. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 107 dan 1980. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. H. Kurikulum 2000 KBK, kurikulum berkompetensi sebagai ganti kurikulum 1994, adaptasi KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompeten yang sesuai, tujuan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. I. Kurikulum 2013. Pemerintah memetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan tahun 2004. Kurikulum kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kurikulum 2006 KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya, dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.